Selamat pagi Bu dosen dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Margarita Manik. Saya Parisa Dewanti. Saya Ida Dulfahari Sadina. Saya Febri Vanessa Putri Sultang. Halo, selamat pagi. Saya Samadam Buang Manalo. Saya Gresi Barani. Saya Tengku Muhammad Sabri. Saya Enisa Fitri. Saya Nahdlatul Aulia Ginting. Saya Vera Simbolon. Riset Brive kualitatif kelompok 1 dengan judul Analisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari perspektif HAM dan hukum internasional. Nah, jadi untuk wilayah penelitiannya di Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian untuk sumber datanya ada dua. Yang pertama itu bahan primer itu berupa undang-undang, kemudian yang kedua bahan sekunder berupa jurnal. Nah, untuk rumusan masalah dari riset Brive kami itu ada dua. Yang pertama itu faktor apa sajakah yang mendorong anak di bawah umur untuk bekerja, dan juga yang kedua apa pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional dalam menangani kasus perlindungan terhadap anak. Metode penelitian. Pertama, sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Anak merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang kelak diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kelestarian bangsa dan negara. Organisasi Perburuan Internasional atau ILO mengungkapkan anak-anak usia rentang 5-7 tahun masih banyak yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya atau beresiko tinggi. Keberadaan pekerja anak di Indonesia masih menuai kontroversi di lingkungan masyarakat hingga saat ini. Menjawab rumusan yang kami angkat yaitu mengenai apa saja faktor penyebab anak bekerja di bawah umur. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan merupakan faktor utama anak bekerja di bawah umur. Orang tua terpaksa memobilisasi anak-anaknya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kedua adalah faktor urbanisasi. Akhir adalah faktor pendidikan. Dukungan hukum terhadap anak yang bekerja, terutama yang masih di bawah umur, telah diatur dan ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 mengkategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak pekerja. Nah, sejalan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan bertepatan pada ratifikasi ILO Convention Nomor 138, di mana di dalam konvensi ini dilahirkan adanya usia minimum untuk anak bekerja. Penanggulangan permasalahan pekerja anak. Maraknya pekerja anak pada masa kini disebabkan kebutuhan ekonomi yang mendesak anak untuk membantu orang tua demi meringankan beban keluarga. Namun, tidak jarang anak memilih untuk bekerja disebabkan adanya dorongan dari aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Demi menanggulangi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang selaras dengan esensi otonomi daerah. Oleh sebab itu, lahirlah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penanggulangan pekerja anak dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi bahwa penanggulangan pekerja anak atau PPA adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakatan, serta lembaga lainnya yang peduli terhadap pekerja anak. Hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Di sini dikatakan bahwasanya dalam konteks hak asasi manusia, internasional mempunyai kualitas ganda sebab ia menciptakan penghalang bagi proteksi hak asasi yang efektif dan sekaligus juga menyediakan sarana untuk mengatasi rintangan-rintangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai data dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak konstitusional pekerja anak dan status serta kedudukan anak. Mempekerjakan anak di bawah umur atau memperbudak anak yang berada dalam lingkungan sekolah atau masa belajar
merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan juga melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka langkah yang harus dilakukan dengan memeratakan pendidikan dan juga teknologi di daerah pelosok atau perbatasan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait solusi atau saran yang diberikan oleh kelompok 1. Yang pertama, kami akan memberikan solusi regulasi, di mana pemerintah sudah membuat suatu kebijakan, yaitu tertera di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana dikatakan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan seorang anak di bawah umur 18 tahun. Karena pada dasarnya anak di bawah umur 18 tahun harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, yaitu mendapatkan sebuah pendidikan. Dan juga pemerintah sudah membentuk suatu lembaga, yaitu lembaga KPAI, di mana dengan adanya lembaga tersebut para masyarakat ataupun siapa saja yang mendapati seorang anak itu dilanggar hak-haknya atau tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak, seperti anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan, bekerja di bawah umur, ataupun mendapatkan tindak kekerasan, maka masyarakat tersebut bisa mengadukannya langsung kepada lembaga KPAI. Selain itu, kelompok 1, kelompok kami akan membentuk suatu organisasi, yaitu yang bernama PKJ, Organisasi Pintar Kreatif Cerdas. Dengan adanya organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan wadah ataupun tempat bagi masyarakat yang kesusahan atau sedikit kebingungan untuk bagaimana sih caranya menyelesaikan permasalahan tentang anak yang bekerja di bawah umur ataupun kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap anak. Kemudian solusi yang kedua itu ada solusi instansi, seperti yang sudah disinggung di dalam solusi yang pertama, bahwasannya kami dari kelompok 1 akan membuat atau membentuk suatu organisasi, yaitu organisasi PKJ, di mana visi dan misi organisasi ini yang kami bentuk akan meminimalisir terjadinya kasus anak yang bekerja di bawah umur, karena seperti yang kita ketahui, anak merupakan suatu masa depan bangsa, di mana apabila seorang anak di bawah umur itu sudah melakukan pekerjaan dan tidak mengenyam pendidikan, maka bagaimana kemajuan untuk bangsa kita tersebut. Dan juga seperti yang kita ketahui, seorang anak itu memiliki hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan juga dengan adanya organisasi tersebut yang kami bentuk akan memberikan sosialisasi kepada para orang tua dan juga masyarakat, karena pada dasarnya kebanyakan orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk bekerja itu dikarenakan alasan ekonomi. Untuk itu kami akan dengan adanya organisasi ini akan memberikan sosialisasi yang lebih mendalam dan lebih intens kepada orang tua, agar orang tua lebih memahami dan tidak lagi menjadikan anak untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Kemudian solusi yang ketiga yaitu pengimplementasian. Nah, jadi dalam pengimplementasian solusi yang kami berikan yaitu membentuk suatu organisasi PKJ tadi, kami akan merekrut para mahasiswa untuk ikut serta dalam memberikan sosialisasi kepada para masyarakat, karena selain untuk mengatasi permasalahan terkait pekerja anak di bawah umur, juga akan memberikan pelajaran atau ilmu pada mahasiswa tersebut untuk menumbuhkan rasa empati dan juga untuk belajar bagaimana caranya untuk mengatasi problem-problem yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan juga dengan adanya organisasi ini kami berharap akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus pekerja anak di bawah umur, karena anak merupakan masa depan bangsa yang tentunya akan memberikan atau memajukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dan penjelasan yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.